Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi soleh-solehah untuk generasi soleh-solehah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak merupakan anugerah terindah bagi orang tua, serta merupakan amanah yang diberikan Allah kepada orang tua atau hambanya. Untuk itu, mari para orang tua didiklah anak menjadi soleh, bukan menjadi salah. Karena masih banyak para orang tua saking sayangnya terhadap anak, lupa bagaimana cara mendidik anak yang baik, cara mendidik anak yang benar, dan cara mendidik yang penuh dengan kasih sayang. Pemakluman di waktu serta tempat yang tidak tepat sering terjadi di masyarakat. Anak masih kecil, maklum, belum paham, belum mengerti baik dan benar. Padahal seorang anak sudah mulai mengerti, bisa diberi pengertian, penjelasan, itu sejak usia 2 tahun. Seperti contoh, ketika anak sedang bermain bersama teman-temannya, seorang anak merebut mainan temannya. Orang tua melihat dan tidak mengingatkan, tidak menegur, serta tidak memberikan pengertian. Hal ini bisa berpengaruh di waktu dewasanya seorang anak. Anak merasa apa yang dilakukannya itu, merebut mainan temannya itu benar, diperbolehkan. Dan seorang anak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak baik, dan itu akan berdampak di waktu dewasanya. Maka ketika melihat anak melakukan kesalahan sekecil apapun, sebaiknya para orang tuanya memberikan pengertian, mengingatkan. Karena apa? Itu akan tertanam di dalam diri seorang anak. Dan anak sejak usia 2 tahun sudah bisa mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Belajar seperti peribahasa ya, belajar di usia kecil itu ibarat mengukir di atas batu, dan belajar di usia dewasa itu bagaikan mengukir di atas air. Ketika mengajarkan nilai-nilai positif di usia dini, maka daya tangkapnya akan cepat dan daya ingatnya akan lama. Berbeda ketika belajar di usia dewasa. Selain lingkungannya, perkembangan zaman itu sudah banyak yang diserap, akhirnya sering lupa dan tidak tertanam di dalam diri seorang anak. Kemudian juga seperti hadis kulil haqqo walau kana murron. Katakanlah kebenaran meskipun itu pahit. Seperti ya, misalkan anak kita mendapatkan kegagalan di dalam proses belajarnya, maka kita sebagai orang tua memberikan pengertian, memberikan penjelasan bahwa kegagalan itu bukan akhir dari keberhasilan. Mari kita beri pengertian, sebaiknya harus ditingkatkan semangat belajarnya, harus dievaluasi di dalam proses belajarnya, agar seorang anak itu lebih pengertian, lebih introspeksi diri, dan bisa belajar dari pengalaman, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan orang lain, tapi lebih kepada kebijaksanaan dan kedewasaan seorang anak. Ada 2 tipe kepribadian yang disebutkan oleh Carl Jung di dalam diri manusia itu, yaitu pertama tipe kepribadian terbuka dan tipe kepribadian tertutup, ekstrovert dan introvert. Di dalam tipe kepribadian ini ada manfaatnya dan ada kekurangannya. Maka sebagai orang tua, ketika melihat anaknya mudah sekali bergaul dengan orang lain, mudah sekali menerima
keadaan yang baru itu berarti anaknya tipe kepribadian ekstrovert. Dan misalkan anaknya itu lebih nyaman di rumah, lebih nyaman dengan buku, dengan membaca, atau dengan dunianya sendiri, berarti seorang anak itu mempunyai tipe kepribadian introvert atau tertutup. Semua tipe ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai kebaikan yang positif di dalam dari kedua tipe ini. Introvert itu tertutup tapi mempunyai pemikiran yang mendalam. Diarahkan, biasanya itu tepatnya di mana? Biasanya ketika menulis itu tajam. Analisisnya itu tajam. Kemudian kelebihan dari ekstrovert itu mudah bergaul dengan orang lain. Ya udah, didukung dengan aktivitas sosial. Karena energi positif itu dengan kepribadian ekstrovert itu lebih tertantang, lebih mendapatkan inspirasi yang lebih ketika bergaul dengan orang lain, harus didukung. Kemudian yang negatifnya harus ditutup atau diminimalisir. Untuk itu mari para orang tua dan anak-anak tentunya belajar bersama-sama. Kesalingan belajar antara orang tua dan anak ini adalah kunci keberhasilan menjadi orang tua yang soleh dan menjadi anak yang soleh. Jadi kita harus mulai dari sekarang menjadi orang tua yang soleh dan menjadi anak yang soleh. Bukan menuntut anak menjadi soleh, tapi tidak menjadi orang tua yang soleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terus belajar dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.